Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Hari perpindahan tahun dari 1446 Hijriah, kita sekarang menginjak ke tahun 1447 Hijriah. Ini adalah momen yang sangat baik dalam rangka kita untuk tadabbur, untuk merenung sejenak apa pekerjaan kita di tahun kemarin, kekurangan-kekurangannya di mana, agar di momen yang sangat baik ini kita berusaha selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita yang berkesempatan untuk berziarah ke kedua kota suci, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Musyarrafah, maka dengan gampangnya kita melihat tulisan angka 2030, membacanya 2030. Tulisan itu ada di mana-mana, di tempat-tempat strategis, di mal-mal. Bahkan seluruh petugas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengenakan pakaian yang bertuliskan angka 2030. Namun maknanya apa? Bisa jadi banyak di antara kita yang belum tahu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemerintahan Arab Saudi di bawah kepemimpinan MBS Muhammad bin Salman tahu persis bahwa andalan devisa negara yang berupa minyak yang disedot mulai tahun 1940-an sampai sekarang, yang sudah 85 tahun itu, bisa jadi sudah menipis atau bahkan hampir habis. Karena itu Raja MBS, Raja Muhammad bin Salman berpikir untuk mengatasi krisis minyak nanti kira-kira gimana. Maka dia menemukan jalannya. Apa itu? Dia adalah mau bergerak ke bidang atau ke sektor pariwisata. Raja Muhammad bin Salman tahu persis bahwa dua kota suci adalah sebagai magnet, dua tempat yang punya nilai pariwisata yang sangat tinggi, yang bahasa kita biasanya wisata religi. Karena mengandalkan pariwisata untuk menggali devisa negara, maka Raja Salman juga tahu bahwa pilar dari pariwisata adalah keamanan dan kenyamanan. Dua hal penting keamanan dan kenyamanan ini yang mesti ada, yang menjadi rukun dari pariwisata dimanapun. Agar orang mau berkunjung datang ke situ harus ada keamanan dan kenyamanan. Karena itu pemerintah Arab Saudi di akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini,
mengembangkan begitu pesatnya Masjidil Haram, mengembangkan begitu pesatnya Masjid Nabawi, dan situasi sekitarnya, tempat-tempat sekelilingnya untuk menunjang kenyamanan para wisatawan, para suyah, para pelancong. Kalau bahasa kita ya para orang yang jamaah umroh dan jamaah haji. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena pilar pariwisata adalah keamanan dan kenyamanan, maka Arab Saudi mulai tahun ini, tahun 2025, introspeksi diri. Dia mulai bersih-bersih dari dalam. Visa forodha yang biasanya menjadi andalan orang-orang kaya, orang-orang berduit untuk pergi haji tanpa antri, tahun ini ditiadakan sama sekali. Karena hakikatnya visa forodha itu adalah visa jalur jalan belakang, visa tidak resmi, bukan kuota yang diperjualbelikan oleh, mohon maaf, maklar-maklar dari pemerintah Arab Saudi dari dalam negeri sendiri sana. Karena itu Indonesia nggak tahu sama sekali tentang visa forodha itu. Bahkan yang tahun ini ribuan jamaah yang siap berangkat dengan visa forodha, dia sudah siap menunggu di hotel-hotel karena menunggu detik-detik terakhir. Barangkali visa forodha terbit, ternyata tidak terbit. Mereka ada yang menunggu di Jakarta, mereka ada yang siap di Singapura, mereka ada yang menunggu di Malaysia. Semuanya tidak ada yang jadi berangkat haji. Kenapa? Karena tadi basisnya adalah kenyamanan. Termasuk diantaranya tanah Arafah yang biasanya disinggahi oleh jamaah haji kurang lebih 2 juta, bahkan pernah 2.500.000. Tahun ini hanya disinggahi orang jamaah haji yang wukuf di sana cuma 1.670.000 jamaah. Sehingga mereka-mereka yang berangkat jamaah haji tahun ini dan tahun kemarin yang berangkat, kok lengang sekarang di Arafah, kok tidak seperti yang dulu. Karena dibatasi jamaahnya, jamaah haji cuma 1.670.000 orang. Karena demi kenyamanan tadi. Lantas sekarang di mana? Karena haji itu tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah Arab Saudi saja, meskipun penguasa satu-satunya pengelola haji adalah ya Arab Saudi. Indonesia tidak punya hak sama sekali, paling banter usul. Itu pun kalau dikabulkan, semua ada kekuasaan ada di tangan pemerintah Arab Saudi. Namun pemerintah Arab Saudi mengharapkan dari seluruh jamaah dari semua negara untuk bagaimana mensukseskan ibadah haji. Karena itu diantaranya yang ditonjolkan adalah keamanan dan kenyamanan tadi itu, bahwa setiap jamaah haji yang masuk ke Makkah di tahun-tahun mendatang tidak boleh terjadi lagi sebagaimana tahun-tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya. Apa artinya? Istiqomah kesehatan akan diterapkan secara tegas. Kalau tahun ini istiqomah kesehatan masih dicuri-curi, mohon maaf, banyak di antara saudara-saudara kita yang secara hakikat istiqomah kesehatan tidak memenuhi syarat, tapi masih bisa lolos karena apa? Masih ada jalan lain. Lab-lab itu bisa diatur, lab-lab bisa dibeli. Orang yang tidak sehat, dia memberi surat sehat dari sebuah lembaga lab laboratorium. Itu yang masih terjadi sekarang. Apa yang terjadi? Ada satu kalimat penting dari pemerintah Arab Saudi yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Why do you bring the people to get here? Why do you bring the people to get here? Kenapa kamu pemerintah Indonesia membawa orang-orang untuk mati di sini? Padahal tadi pariwisata andalannya adalah keamanan dan kenyamanan. MBS tahu persis bahwa kalau banyak orang yang meninggal, negaranya ikut tercoreng, meskipun bukan semata-mata kesalahan dari pemerintah Arab Saudi, tapi dia juga malu kalau tragedi misalnya sebagaimana pernah terjadi tahun 1990.
Di terowongan Aisin yang meninggal dunia adalah kurang lebih 1.500 orang di terowongan. Itu pemerintah ini malu, sehingga jangan sampai haji ini menjadi media, menjadi tempat berkumpulnya untuk orang yang meninggal di sana. Apalagi tadi pariwisata itu adalah kenyamanan dan keamanan. Maka kemudian usaha-usaha pemerintah Arab Saudi untuk membangun sekitar Masjidil Haram dan sekitar Masjid Nabawi menjadi kota yang nyaman, menjadi smart city istilahnya, kota yang smart, kota yang pintar. Semuanya nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga data-data harus valid, ya. Transportasi diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi nanti orang-orang tidak sah, orang-orang tidak resmi tidak bisa masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Visa furoda tidak akan terbit karena visa furoda itu hakikatnya adalah, ada ulama menyatakan haji pakai visa furoda itu termasuk bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu jual beli yang ada unsur ghararnya. Gharar itu menipu. Ya, ibaratnya kalau kita orang kampung, kita mau menjual burung perkutut, tapi burung perkutut itu ada di bawah, di atas pohon itu bertengger, suaranya bagus. Ya. Kamu mau beli saya punya perkutut, mana? Di atas pohon. Nah itu ibaratnya, itu namanya bai'ul gharar. Karena visa furoda itu belum ada di tangan, belum pasti datangnya, maka itu adalah ada unsur gharar. Maka sidang Jumat yang dilakukan Allah, usahakanlah melaksanakan ibadah haji dengan cara-cara yang tadi itu istiqomah. Kalau tidak istiqomah tidak usah. Nah karena itu kita pikirkan mulai sekarang setiap orang Islam yang mau berangkat haji dan bahkan harus niat haji mulai sekarang, ya segeralah urus daftar haji. Tidak usah mengandalkan haji yang tanpa antri. Antri aja nggak apa-apa, apakah melalui jalur reguler atau melalui jalur plus. Kalau mau agak keren dan agak seberapa lama, ya jalur plus. Kalau mau yang standar normal, ya jalur reguler. Yang nunggunya yang reguler kurang lebih 35 tahun. Karena yang sudah antri mendapatkan porsi, seluruh orang Indonesia yang sudah antri porsi tiket haji itu ada 5.500.000 orang. Kalau dibagi porsinya 1 tahun itu cuma 220.000, itu kira-kira antrinya rata-ratanya adalah 27 tahun atau 30 tahun. Yang di Sulawesi bahkan sampai ada yang 49 tahun. Lantas bagaimana kalau usia kita sudah 60 tahun hari ini mau daftar? Daftar saja, tidak apa-apa. Kalau antrinya 30 tahun nanti berangkat pada usia 95 tahun. Jangan mikir berangkatnya, sekarang pikirkan dapat porsi, dapat antrian. Karena nanti kalau kita tidak istiqomah di tengah jalan, karena nunggunya 35 tahun, maka nanti bisa diwariskan kepada anak-anak, atau bisa dibandalkan kepada keluarga kita sudah berhaji, bisa membandalkan kepada diri kita. Kalau misalnya kita sudah meninggal di tengah jalan, belum berhaji, ya sudah pasti bagus juga. Nanti kalau ditanya malaikat, wahai solihah, kamu sudah haji? Belum malaikat, tapi sudah daftar. Salahnya kamu, saya belum berangkat sudah diambil roh. Jadi yang penting daftar saja sekarang. Jangan pikir yang macam-macam dulu, karena istiqomahnya sekarang itu tidak hanya istiqomah punya duit, tapi istiqomah memanage waktu, antriannya yang cukup panjang, ya kan, kesehatan yang harus dijaga. Dan yang sudah daftar mohon dijaga kesehatannya, ikhtiar. Karena nanti di tahun-tahun mendatang yang namanya istiqomah haji ini dilaksanakan dengan ketat. Karena pemerintah Arab Saudi kan untuk menyindir kita. Kenapa kamu bawa orang-orang untuk mati, bawa orang-orang Indonesia untuk mati di sini? Jangan, kamu tidak mau lagi. Maka yang sudah daftar haji, tolong dijaga kesehatannya. Apakah berangkatnya tahun 4 atau 5 tahun, 10 tahun, ikhtiar jaga kesehatan. Yang sudah punya diabetes dijaga diabetesnya, yang sudah punya jantung dijaga jantungnya. Ikhtiar niati untuk berangkat haji.
Berarti malaikatnya menulis, oh iya, sudah diniati untuk berangkat haji. Karena itu pasti tidak sia-sia karena kita sudah berangkat. Sidang Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan itu, maka kita menyadari bahwa rukun Islam yang 5 yang disempurnakan, meskipun Allah memberi jalan solusi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Haji itu wajib bagi yang mampu dalam segala hal, mampu membayar, mampu kesehatan, mampu pesawatnya, mampu jalannya, dan lain sebagainya. Karena itu hendaknya kita mulai dini dan menyiapkan diri untuk agar kita bisa melaksanakan rukun Islam yang 5-5-nya ini secara sempurna dan secara benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil wa nafa'na wa bima tunazzalu min aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fattaqullaha mastata'tum. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadirul hajat. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidatana min ahlil ilmi wa ahli sabri wa ahli khair wa la taj'alna